Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan pengumuman hasil seleksi B3K tahun 2024 tahap 1, yaitu pengumuman kelulusan belum juga muncul di akun SSCASN. BKN ungkap penyebab dan minta honorer melakukan hal ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi P3K tahap 1 telah memasuki tahap pengumuman di hari ketiga. Hingga saat ini banyak honorer mempertanyakan hasil pengumuman kelulusan P3K tahap 1 masih belum banyak yang muncul di akun SSCASN. Menjawab permasalahan tersebut, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengungkapkan alasan dibalik belum munculnya hasil kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 di akun SSCASN para pelamar. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Ridwan selaku pelaksana tugas Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN. Ridwan menjelaskan bahwa pengumuman kelulusan sebenarnya telah dimulai oleh masing-masing instansi sejak tanggal 24 Desember 2024. Namun, proses tersebut tidak dilakukan secara serentak karena waktu yang diberikan untuk pengumuman cukup panjang, yaitu hingga 31 Desember 2024. Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini lebih dari 200 instansi telah menyelesaikan proses finalisasi kelulusan. Ridwan juga menjelaskan bahwa data kelulusan bersifat dinamis sehingga instansi yang belum mengumumkan diharapkan segera menyelesaikan proses tersebut agar para honorer tidak merasa cemas lebih lama. Beliau menguraikan bahwa hasil kelulusan hanya akan muncul di akun SSCASN apabila instansi terkait telah mengeklik tombol final pada sistem SSCASN. Sementara itu, beliau menambahkan bahwa para peserta perlu memantau pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing seperti Badan Kepegawaian Negara atau BKN, maksudnya Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, atau Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Dalam penjelasannya, Ridwan menyampaikan bahwa admin SSCASN diminta untuk segera memproses dan mengumumkan hasil kelulusan agar honorer tidak terus berada dalam ketidakpastian. Beliau mengungkapkan bahwa beberapa pegawai BKN bahkan rela mengorbankan waktu libur mereka untuk memastikan proses ini berjalan lancar.
Ridwan mengungkapkan harapannya agar di sisa waktu yang ada, seluruh instansi yang belum menyelesaikan pengumuman dapat segera mengklik final pengumuman, sehingga peserta dapat langsung melihat hasilnya di akun SSCASN masing-masing. Beliau juga meminta para tenaga honorer untuk bersabar, mengingat bahwa pengumuman kelulusan di akun SSCASN adalah tanggung jawab masing-masing instansi, bukan pusat. Ridwan menjelaskan bahwa instansi harus memastikan data yang telah diterima dari BKN telah dikonfirmasi dan diunggah ke sistem SSCASN sebelum hasilnya dapat dilihat oleh pelamar. Bagi pelamar yang masih menunggu hasil pengumuman, Ridwan menyarankan agar melakukan rutin memeriksa akun SSCASN serta mengikuti informasi resmi dari instansi terkait. Hasil kelulusan akan muncul secara bertahap setelah instansi menyelesaikan proses finalisasi. Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan para pelamar dapat memahami bahwa proses pengumuman kelulusan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab BKN, melainkan juga bergantung pada instansi masing-masing. Para pelamar disarankan terus memantau akun SSCASN dan informasi dari pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat. Proses ini diharapkan dapat segera selesai, memberikan kepastian dan hasil terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para tenaga honorer. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi B3K di tahap 1. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.